Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari dan di sini saya sebagai ketua dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang dampak keterbatasan energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaiannya dengan energi alternatif. Langsung saja kita mulai, yaitu pertama kali kita akan bahas apa sih itu energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi selain energi fosil atau semua energi yang tidak menggunakan bahan dari fosil. Energi yang termasuk sebagai energi alternatif adalah energi terbarukan seperti angin, air, matahari, biomasa, gelombang air laut, dan juga nuklir. Masuk ke dalam permasalahannya, yaitu dampak keterbatasan energi bagi kehidupan. Dampak keterbatasan energi bagi kehidupan sangat serius dikarenakan energi merupakan pasokan wajib untuk keberlangsungan hidup di dunia. Mulai dari industri pabrik, rumah tangga, pendidikan, bahkan kesehatan dan juga lain-lain, seluruh kegiatan dunia ini memerlukan energi untuk mengoperasikannya. Keterbatasan energi ini terjadi karena kita sebagai manusia hanya berpatokan pada energi tak terbarukan saja untuk menjadi sumber energi sehari-hari, seperti gas alam pada gas LPG, minyak bumi pada bensin dan juga solar, dan batu bara sebagai bahan bakar kereta api, dan masih banyak lagi. Dan kita semua itu tahu bahwa itu semua adalah energi yang terbarukan, yang tak terbarukan, yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Dampak dari masalah ini harus segera diselesaikan, karena jika tidak, cepat atau lambat energi ini akan segera habis dan kita akan kehilangan energi secara permanen. Cara penanggulangan menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif sebagai penanggulangan masalah keterbatasan energi sangatlah tepat, karena energi alternatif adalah energi yang terbarukan dan tidak akan habis. Penanggulangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi air, angin, biomasa, matahari, gelombang laut, hidrogen, dan juga nuklir. Dan untuk menangani permasalahan ini, kita harus punya program untuk mewujudkannya. Yang pertama, mencari tahu apa saja sumber-sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi tak terbarukan ini. Kemudian, kita juga harus tahu manfaat dari energi tersebut bagi kehidupan. Dan yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi tersebut. Baiklah, berikut akan kami terangkan macam-macam energi yang dapat digunakan sebagai pengganti energi tak terbarukan beserta manfaat dan dampak yang ditimbulkan. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Hajib. Urutan energi: 1. Matahari, 2. Biomasa, yang ketiga angin, yang keempat air, yang kelima hidrogen. 1. Matahari. Seperti yang kita semua tahu bahwasanya matahari merupakan energi terbesar di seluruh susunan tata surya. Energi matahari termasuk ke dalam energi terbarukan karena tidak akan pernah habis. Energi matahari bisa dijadikan sebagai penanggulangan keterbatasan energi bagi kehidupan karena energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan bantuan alat yang bernama panel surya. Energi matahari juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain-lain. Dengan begitu, penggunaan energi tak terbarukan dapat dikurangi dan tidak akan menggunakan sumber energi tersebut. Sekian. 2. Biomasa. Biomasa adalah salah satu energi terbarukan yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan, seperti kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah yang berfungsi sebagai penyedia karbon untuk energi dan dapat digunakan sebagai sektor energi baik panas listrik ataupun bahan bakar kendaraan. Biomasa ini sangat efektif dijadikan sebagai salah satu energi yang digunakan untuk penanggulangan keterbatasan energi karena ketersediaannya banyak dan emisi yang dikeluarkan ke atmosfer tidak separah emisi bahan bakar fosil biasa. 3. Angin. Energi angin merupakan energi yang sering sekali digunakan sebagai energi pengganti untuk membantu kehidupan. Angin
bagi manusia dapat digunakan untuk banyak faktor, yaitu sebagai pembangkit listrik, sebagai tenaga layar, dan lain sebagainya. Energi angin sangat melimpah keberadaannya dan tidak akan habis, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai salah satu tenaga penanggulangan keterbatasan energi bagi kehidupan. Yang keempat, air. Layaknya angin, air juga merupakan tenaga yang sering sekali digunakan manusia untuk menjadi tenaga pokok dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari, mulai dari pembangkit listrik, pemutar roda, penggiling susu, dan lain-lain. Karena ketersediaannya yang sangat melimpah dan tidak akan habis, maka air dijadikan sebagai salah satu tenaga untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan energi bagi kehidupan. Yang kelima, energi gelombang laut. Energi gelombang laut sebenarnya mempunyai prinsip yang sama dengan air, hanya saja gelombang laut biasanya digunakan untuk kebutuhan listrik pada daerah pesisir, seperti kawasan pantai, dan sumber energi untuk mercusuar. Energi gelombang laut juga merupakan energi yang tidak akan habis, sehingga energi gelombang laut merupakan energi terbarukan. Dikarenakan manfaat dan kegunaannya yang sangat banyak dan jumlahnya tak terbatas, maka gelombang laut ditetapkan sebagai salah satu tenaga yang akan digunakan untuk mengatasi masalah keterbatasan energi bagi kehidupan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Indah. 5. Hidrogen. Hidrogen merupakan energi terbarukan yang proses untuk menggunakannya dengan cara fuel cell. Proses elektrokimia yang mencampur hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar yang menghasilkan energi listrik tanpa adanya pembakaran dari bahan bakarnya, sehingga tidak menimbulkan polusi. Dengan alasan itulah hidrogen dijadikan sebagai tenaga penanggulan keterbatasan energi bagi kehidupan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.